Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mohon bantuannya kepada teman-teman untuk bantuan like, komen, serta subscribe. Karena Mimin sangat berharap supaya channel ini berkembang dan masih bisa eksis untuk update-update cerita. Mimin ucapkan terima kasih, mohon bantuannya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Bab 70. Sebelum pergi, Alika ada ngomong apa ke Bibi? Tanya Syafiq. Mbak Alika tiba-tiba tanyain soal mendiang Mbak Selin. Jelas Bi Marti. Tubuh Syafiq langsung kaku. Ia berpikir apakah itu penyebab Alika pergi? Hanya karena mendiang Selin? Jelas tidak mungkin. Ada yang janggal dirasakan oleh Syafiq. Ia langsung menghubungi Bu Rita untuk menanyakan mengenai hal yang terlintas di benaknya. Maaf Bu, apa dulu Ibu kasih tahu Alika soal status saya? Tanya Syafiq. Bu Rita yang ditanyai soal itu tiba-tiba tergagap. Ia memang sengaja tidak mengatakannya karena tahu Alika akan semakin menolak. Tapi dampaknya ternyata dirasakan sekarang. Perempuan itu pergi entah kemana. Iya, Ibu nggak bilang soal status kamu ke Alika. Maaf, sesal Bu Rita. Lelaki itu menghela napas panjang. Mengingat tadi pagi dirinya berbicara dengan Adam lewat panggilan video dan pemuda itu menyinggung status Syafiq dulu. Kini Syafiq menyadari jika tadi pagi wajah Alika terlihat pucat, bukan karena sakit, tapi kaget mendengar percakapan Syafiq dan Adam. Syafiq menceritakan apa yang terjadi pada mertuanya itu. Semua ini terjadi karena kesalahpahaman. Syafiq berharap Alika akan datang ke rumah Bu Rita. Setidaknya Alika aman di sana. Masalahnya, perempuan itu pergi membawa 2 bayinya membuat Syafiq sangat khawatir. Sedangkan di rumah saja, Alika tidak bisa mengurus Safa dan Hana sendiri, apalagi di luar rumah. Astagfirullah, di mana Alika? Ya Allah, lindungilah mereka dimanapun berada, gumam Syafiq. Tidak hilang akal, Syafiq mendatangi rumah kos Raisa, berharap istrinya ada di sana. Beruntung karena ia memiliki ingatan yang kuat, hingga tidak lupa tempat Raisa. Bahkan ia hanya sekali ke tempat itu dan sudah beberapa bulan yang lalu. Apa Alika ada main ke sini? Tanya Syafiq pada Raisa. Nggak ada Pak, saya aja terakhir ada komunikasi sama Alika saat akikoh waktu itu, jelas Raisa. Kalau ada Alika kesini, tolong kabarin saya ya. Syafiq memberikan kartu namanya pada gadis itu sebelum pergi. Bu Rita di sana juga mencari Alika karena cemas dengan anak bungsunya yang keras kepala itu. Ia benar-benar merasa bersalah. Tidak berpikir jika kebohongan kecilnya dulu akan berdampak sebesar itu seperti ini. Syafiq tidak bisa melaporkan ke polisi karena belum 24 jam. Lelaki itu mendatangi tempat yang Alika sukai. Di Bogor tidak ada Alika. Tidak memiliki kenalan selain Raisa. Syafiq mencari sembari terus-menerus menghubungi Alika, berharap bisa tersambung. Perasaan lelaki itu kini sudah tidak karuan. Ia hanya berharap jika istri dan anak-anaknya baik-baik saja. Umi, ikut Syafiq ke rumah ibu ya. Kita cari Alika di rumah, teman-temannya di sana, ajak Syafiq. Iya nak, ayo kita pergi ke sana. Semoga saja Alika sama anak-anak ada di sana, balas Bu Nining. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi belum ada tanda-tanda mengenai keberadaan Alika. Syafiq bahkan ke rumah Bu Rita dan mencari Alika ke rumah Cynthia dan Nurma, tapi di sana juga tidak ada. Bu Rita bahkan tidak berhenti menangis, cemas dan sesal menjadi satu dirasakan wanita parubaya itu. Bu Nining ikut dengan Syafiq dan kini menemani Bu Rita. Alika benar-benar membuat semua orang khawatir. Ia tidak berpikir dewasa, tidak berpikir jika semua orang dibuat cemas dengan ulahnya. Begitulah Alika jika sudah dibuat marah atau kecewa.
Ia akan bertindak sesuka hati tanpa memikirkan siapapun. Alika duduk termenung sambil memeluk lututnya. Matanya sudah bengkak karena menangis. Safa dan Hana sudah tertidur pulas, membuat Alika tenang. Ia tidak berpikir berkali-kali saat pergi dari rumah. Ia dibuat kecewa oleh suaminya sendiri, merasa dibohongi. Mas Syafiq jahat, kenapa dia bohongi gue selama ini? Alika menangis terseduh-seduh. Sekuat tenaga ia menahan isakan agar tidak membangunkan kedua anaknya. Alika sengaja mematikan ponselnya karena ingin menenangkan diri. Sengaja tidak pulang ke rumah ibunya karena tahu Syafiq akan mencarinya ke sana. Alika memilih tempat yang aman. Setidaknya tidak ada yang bisa menemukan dirinya. Ia tidak tahu bagaimana kacaunya orang-orang karena mencemaskannya. Seharusnya ia bicarakan baik-baik pada Syafiq dan meminta penjelasan dari suaminya itu, bukannya kabur seperti anak kecil. Pemikiran Alika masih belum berubah sepenuhnya, meskipun terkadang bisa bersikap dewasa, tapi Alika tetap saja seorang wanita muda yang pemikirannya labil, apalagi saat dirinya merasa terluka seperti ini. Kenapa gue tahu setelah gue cinta sama dia, setelah ada Safa dan Hana, gue bener-bener kecewa. Gue marah, pengen teriak, tapi gak bisa. Mas, kamu udah bikin aku jatuh cinta, tapi kamu juga yang nyakitin aku. Selama ini kamu baik ke aku karena nutupin semua ini? Apa jangan-jangan kamu nikah sama aku hanya karena mencari pengganti mendiang istri kamu? Gumam Alika. Ia mengepalkan tangannya kuat karena emosi, lalu mengusap kasar air matanya yang tidak bisa berhenti mengalir. Sebenarnya bisa saja ia meninggalkan kedua anaknya bersama Bimarti di rumah, tapi Alika sama sekali tidak ingin berjauhan dari mereka. Saat sudah membuka hati dan mencintai, setelah itu dikhianati dan disakiti, tentu rasa hancurnya tidak dapat digambarkan. Begitulah yang dirasakan Alika saat ini. Salahnya ia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini pada orang yang bersangkutan, malah memilih pergi dan membuat dirinya sendiri sakit. Mungkin jika ia bicara pada Syafiq, rasa sakit yang dirasakan tidak akan sedalam ini, karena memang lelaki itu tidak salah. Alika menyakiti diri sendiri dengan pemikiran buruk dan dugaan-dugaan yang diciptakan olehnya, bukan karena fakta yang ada. Siapa sih ganggu orang aja? Gerutu Alika. Ia meraih tisu di atas nakas dan mengusap wajahnya. Kini ketukan pintu yang terdengar brutal. Alika susah melangkah karena sebelah kakinya kesemutan. Ia terlalu lama duduk dalam posisi menekuk lutut. "Iya, tunggu!" Alika berteriak kesal hingga membuat kedua anaknya kaget dalam tidurnya dan menangis kencang. "Nyebelin banget tuh orang, awas aja. Pas buka pintu langsung gue jambak rambutnya," geram Alika. Ia berjalan terseok-seok untuk membuka pintu. Mata Alika membulat melihat sosok di depannya, tidak menyangka ada yang tahu keberadaannya. Orang itu mendorong Alika masuk. Beruntung, perempuan itu bisa menyeimbangkan tubuhnya hingga tidak terjatuh. "Keluar! Keluar!" titah Alika. Dan selesai teman. Terima kasih telah membaca. Jangan lupa tinggalkan komentar, jangan lupa like, dan jangan lupa untuk subscribe. Mimpi ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.